Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolos Tiar TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama di program kesayangan kita, Titian. Sebagai manusia, tentu kita tak bisa lepas dari interaksi dengan manusia lain. Tentu agama juga mengatur bagaimana sih cara berinteraksi sosial, utamanya kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa mereka? Mereka adalah tetangga-tetangga kita. Ketika kita sudah berumah tangga, berdikari dan bertetangga, tentu tetanggalah yang menjadi orang-orang terdekat di sekitar kita. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu, kedekatan ini melebihi kedekatan dengan saudara-saudara. Semisal, ketika ada orang sakit, maka tentu yang paling dekat untuk kita mintai tolong saat darurat emergensi adalah ya tetangga kita. Mungkin kita masih punya saudara kandung, tapi di luar kota, maka boleh. Itulah kenapa di dalam hadis disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapapun yang mengklaim diri beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya dia falyuhsin ila jarihi. Hendaknya dia itu membagusi, berinteraksi dengan baik dengan tetangganya. Atau dalam riwayat lain dari Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan sertailah, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan mampu menghapus keburukan. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia, berinteraksilah kalian kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang hasan, yang baik, yang santun. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Al-Adab fid Din, ada beberapa etika bertetangga, perspektif Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang pertama adalah bahwa dalam bertetangga, ketika berjumpa, upayakan kita saling tegur sapa dan membuka obrolan, membuka sapaan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, baginda Nabi dawuh, afsyus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kita bisa aplikasikan dalam hidup bolo. Ketika berpapasan dengan tetangga, akrab atau tidak, dekat atau tidak, kenal atau tidak,
kepada sesama muslim, kenal atau tidak, kita biasakan dengan menebar assalamualaikum. Tentu ini kurang mentradisi di Indonesia. Sekurang-kurangnya kalau assalamualaikum itu canggung, bolehlah kita ganti dengan sapaan versi daerah masing-masing. Monggo misalkan. Tetapi sebagai seorang muslim, baiknya berjumpa dengan muslim siapapun, utamanya tetangga, tebarkanlah assalamualaikum. Salam boleh ya. Ini tradisi tuntunan agama yang kurang mentradisi di Indonesia. Ayo kita tradisikan, kita mulai biasakan. Berikutnya adalah yang kedua, etika bertetangga tidak lama berbicara atau berbincang. Iki sing rada angel polo. Umumnya bertetangga itu, khususnya di daerah pedesaan atau perkampungan, itu kan masih sangat kental dengan budaya nongkrong dan menggosip pria. Ngobrol apapun, yo ono ngerasani, yo ono diskusi, yo ono musyawarah. Kalau memang tema obrolan itu ada kemanfaatan di sana, silahkan panjang. Tapi kalau hanya sekedar menggibah, membicarakan tetangga yang lain, sebaiknya tidak perlu banyak bicara. Itu etika bertetangga. Papasan yo papasan. Tapi kalau terpaksa harus jagong, batasi waktu. Supaya apa? Supaya tidak merembet ke ghibah dan seterusnya. Yang ketiga adalah tidak banyak bertanya. Gak perlu kita kepo dengan kondisi tetangga kita. Misalkan begini, gak perlu kita tanya, ajengnya teng pundi Bu? Sebenarnya tidak perlu. Cukup assalamualaikum, selesai. Karena ketika kita bertanya ajengnya teng pundi, kita sudah mulai masuk ke wilayah privasi. Tidak semua orang itu nyaman ditanya mau kemana. Kalaupun terpaksa wis kadung takon, dijawab mau ke pasar, jangan lanjutkan pertanyaannya. Ajengnya tuh mbak senopo? Ndak. Ini kelanjutan dari yang kedua, batasi obrolan dengan tidak banyak bertanya. Itu boleh ya. Masih 3 boleh. Kita punya stok banyak ini. Sabar, tetap di Titia. Baik Bolo, kita lanjutkan. Kita sudah punya 3 ya, etika nonggo bertetangga. Salam, batasi obrolan, tidak banyak bertanya. Yang keempat adalah Bolo. Ketika mendapati tetangga yang sedang sakit, yo kita sempatkan menjenguk beliau. Baginda Nabi itu Bolo ya, Masya Allah. Anjani baginda. Ketika tahu ada informasi salah satu sahabat sakit, dimanapun rumahnya, dekat atau jauh, sesibuk apapun baginda Nabi, beliau selalu sempatkan untuk menjenguk sahabat-sahabat beliau yang sakit. Nah ini dalam bertetangga ini ya harus kita teladani. Kalau ada yang sakit, yo dijenguk. Sebagaimana yang tersebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa idza marida fa'udhu. Ketika salah satu saudara muslimu sakit, maka jenguklah. Yang kelima adalah berbelasungkawa ketika ada tetangga yang tertimpa musibah. Ini
etika, bro. Biasanya kalau ada tetangga yang tertimpa musibah kematian, biasanya kan kita dianjurkan oleh agama untuk takziah ya. Takziah itu kan secara bahasa etimologis itu kan artinya menguatkan yang terkena musibah. Dengan apa? Dengan nasihat sabar, dengan bantuan, baik itu bantuan materi atau dukungan moral. Itu esensi daripada takziah. Makanya agama mengatur ketika takziah kepada saudara kita yang tertimpa musibah kematian, itu gak oleh cengengesan, bro. Karena yang kita kunjungi adalah tetangga yang sedang berduka, ekspresikan kedukaan itu. Jika tak cukup pandai berekspresi ikut berduka, sekurang-kurangnya ojo cengengesan, bro. Itu sangat tidak etis. Di saat yang bersamaan yang kita jenguk ini sedang sedih, lah kok takziah guyon, cengengesan. Apa maneh takon nyusul kapan? Jangan, gak sopan blas. Boleh ya, ini yang masih sering terjadi di lapangan. Dalam beberapa kesempatan saya bertakziah, saya masih mendapati beberapa pentakziah itu yang masih guyon, yang masih cengengesan. Kan itu menghibur yang sedih, Pak Ustadz. Baik, dalam konteks berbela sungkawa, carilah hiburan yang tidak dengan cengengesan. Misalkan beri bantuan, itu kan bagian dari menghibur. Gitu boleh ya. Jadi budaya cengengesan saat takziah itu kita hindarkan. Kita harus ikut serta mengekspresikan bela sungkawa, duka cita saat bertakziah. Yang berikutnya, yang keenam, etika bertetangga adalah ikut berbahagia ketika tetangga kita itu juga sedang bahagia. Iki sing rada angel. Bukan angel, yang agak jarang terjadi di lapangan. Biasanya justru orang itu kalau lihat tetangganya sedang happy, sedang bahagia, kobongan hati ini. Ada tetangga beli mobil baru, wah, gosip yang bukan-bukan. Cepet banget suksesnya. Jangan-jangan pesugihan, jangan-jangan duwe tuyul, jangan bolo. Di antara karakter muslim dalam bertetangga adalah mendapati tetangga yang sedang happy, kita juga ikut happy, kita juga ikut senang. Ojo kok melu tambah mangkel, tambah iri. Gara-gara iri kemudian menduga yang bukan-bukan, akhirnya nyebar hoax, nyebar fitnah. Itu boleh ya, lek ono wong seneng, melu seneng, supaya ketularan seneng. Lanjut. Berikutnya apa? Etika bertetangga adalah berbicara dengan lembut, boleh. Berbicara dengan lembut. Ini sebagaimana yang diwasiatkan oleh Pak Luqman dalam surah Luqman ayat 19 kepada putranya. Waghdud min sautik. Turunkan suaramu ketika engkau sedang berbicara dengan manusia, bertetangga, dengan tetangga dekat, atau dengan siapapun, turunkan nada bicaramu. Turunkan nada bicaramu. Ini adalah etika kesantunan, etika kesopanan dalam bertetangga, dalam pandangan Islam. Loh, lek setelani suara wis banter ya apa Ustad? Lek setelane wis banter, ya paling tidak itu disetel rodok kendo didik deh. Utawa bantere wis bawaan,
intonasinya dibikin agak lembut sedikit deh. Itu etika bertetangga bolo ya. Wake bolo sabar. Berikutnya apa? Berikutnya adalah memaafkan kesalahan tetangga. Wah iki. Karena gini bolo, dalam interaksi sosial apapun ya, dengan saudara kandung atau bahkan dengan orang tua, dengan kolega, dengan partner bisnis, dengan rekan kerja, dengan tetangga, itu pasti ada yang namanya berseberangan pandangan, dan biasanya ini memicu saling gak enak. Nah, usahakan kita itu menjadi ketika terlibat dalam konflik atau hendak konflik, usahakan kita itu menjadi yang pertama sosok yang legowo memaafkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134, di antara karakter orang bertakwa adalah wal'afina 'anin nas, memaafkan manusia. Enak loh bolo kalau kita itu jadi orang yang mudah memberi maaf. Satu, orang yang mudah memberi maaf itu gak gampang panas hati nih. Ketika seseorang itu tidak sering mangkel hati nih, maka otomatis detak jantung juga gak sering deg-degan. Dan ini secara medis klinis itu kan berpengaruh pada metabolisme tubuh. Maka orang yang mudah memaafkan itu pembawaannya lebih ceria, lebih sehat, secara psikis juga lebih waras, lebih tenang. Ayo deh bolo. Sebaliknya, orang yang mangkelan, itu yo uripe yo nggak tenang. Soalnya gampang mangkel, wangel, nyepuro. Nah ini kalau tidak kita latih untuk mudah memaafkan, ya akan susah untuk auto memaafkan bolo. Kita latih yo, step by step, maafkan. Berikutnya apa? Masih ada bolo, nggih? Sabar, setelah ini kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di Titian. Baik bolo, kembali di acara kesayangan kita Titian. Kita sudah 8 etika bertetangga dalam pandangan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Adab Fiddin. Yang ke-9 adalah menegur dengan santun jika memang kedapatan tetangga ini melakukan kesalahan atau kedapatan tetangga ini melakukan pelanggaran syariah. Misalkan ada tetangga itu kok doyan mendem, mohon maaf misalkan. Maka coba kita lakukan pendekatan secara persuasif, kemudian kita beri nasihat atau teguran yang santun, yang mengena bolo. SOP dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar itu kan sebagaimana yang Allah sebutkan di Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. SOP pertama ketika kita hendak memberikan peringatan atau teguran atau upaya amar ma'ruf nahi munkar, yang pertama adalah bil hikmah. Hikmah di sini yang dimaksud adalah memberikan pemahaman yang nyaman diterima oleh yang bersangkutan.
beri pemahaman yang mudah ditangkap, mudah diterima oleh yang bersangkutan. Nah, tentu hikmah di sini itu beragam, Bolo. Ketika kita berdiskusi dengan orang yang A, maka juga berbeda ketika kita mencoba berdiskusi dengan orang B. Pun dengan memberikan pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar. Antara si A dan B, kita harus tahu dengan siapa kita berbincang, dengan siapa kita hendak berbagi nasihat, dengan siapa kita hendak berbagi wejangan-wejangan keislaman. Nah, itu dengan hikmah. Dan yang kedua SOP-nya mau'idhah hasanah. Mau'idhah itu kan wejangan hasanah itu yang baik. Artinya yang baik itu wejangan itu kemaslah dengan sesuatu yang tinampi, yang acceptable, yang bisa diterima. Jangan kok kemudian main tebas, weh, mendem, haram, neraka. Ya itu baik, tapi kurang benar dan tidak benar. Ada sekian tahapan hikmah, beri pemahaman, mau'idhah, beri wejangan yang tinampi. Kalau dua ini kok masih nggak efektif, yang ketiga SOP-nya wajadilhum billati hiya ahsan. Silahkan berdebat dengan mereka, adu argumentasi. Itu pun dikasih catatan billati hiya ahsan, dengan sesuatu perdebatan yang lebih baik, lebih santun daripada mereka. Kalau mereka berdebat, mohon maaf, dengan ucapan kotor, ngelokno dan sebagainya, Anda harus mampu menyajikan argumentasi atau balasan debat dengan ahsan, sesuatu yang lebih baik dari mereka. Mohon maaf, kalau yang bersangkutan diberi nasihat santun meso, yojo dipisui balik, Bolo. Itu ya, menegur dengan santun. Itu yang ke-9. Yang ke-10. Yang ke-10 adalah memberi bantuan jika memang diperlukan. Kadang-kadang dalam bertetangga itu kita dapati tetangga yang dalam kondisi emergensi, sakit dadaan, des. Kebetulan Bolo punya roda 4. Sementara tetangga sedang menunggu rentalan mobil, tawarkan saja, monggo saya bantu antar ke rumah sakit untuk periksa. Atau ketepaan misalkan emergensi, tetangga diparahi debt collector, serame kayak gini. Kalau Bolo sanggup memberikan pinjaman, bantuan berupa pinjaman uang, lakukan itu, Bolo. Ganjaran ngutangi itu gawede, Bolo. Lebih besar daripada bersedekah. Loh, kok bisa demikian? Karena orang bersedekah itu belum tentu yang menerima itu sedang butuh. Tapi kalau orang menghutangi, pasti yang dihutangi itu sedang butuh. Lalu ngutang gak tuku mobil, yo ndelok-ndelok. Artinya ketika orang ini berhutang karena satu kebutuhan mendesak yang bersifat primer, pokok, jika memang mampu membantu, langsung bantu. Yang ke-11 adalah, nah iki Bolo, menundukkan pandangan ketika memandang istri tetangga atau anak tetangga yang sawangebel, yang enak disawang. Atau misalkan tetangga ini sugih, punya asisten rumah tangga banyak dan asistennya apik kabeh, enak disawang kabeh. Itu pun etika bertetangga, Bolo, harus menundukkan pandangan, terutama kepada istri tetangga ya. Jangan kok kesempatan bojone tonggoku iku wayu rek, tak jago ngambek sing lanang, engko lak sing wedok metu melu jago. Jangan, Bolo. Istri orang lain itu, apalagi istri tetangga, itu jangan sekali-sekali dijadikan media untuk sawang-sawangan. Apa maneh digudhog? Ojo. Dosa, Bolo. Ojo wis to. Itu ya.
Yang terakhir, yang ke-12, etika bertetangga adalah jika diundang, mbuh waliman, mbuh sunatan, mbuh bancaan, tasyakuran, selamatan, jika memang tidak ada udzur syar'i, usahakan hadir polo. Ini dalam rangka idkhalus surur ala qalbil mukmin, nyenengno atine saudara kita sesama mukmin. Itu adalah 12 etika bertetangga dalam pandangan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga keharmonisan kita dengan tetangga itu tetap terjaga. Karena ketika meninggal, yang pertama kali turun pasti adalah mereka yang dekat dengan rumah kita, bukan mereka yang dekat dengan darah kandung maksudnya. Maka ayo deh, keharmonisan bertetangga itu kita jaga, kita pupuk dengan 12 tips dari Imam Ghazali tadi berdasarkan hadis dan ayat-ayat Quran. Muga-muga manfaat bolonggi. Matur suwun setia menyaksikan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV